Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anami wal mursalin. Allahumma salli wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, wa ahutsukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Allah yang Maha Suci, syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa kembali kumpul bersama di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita mengumandangkan tahlil, takbir dan tasbih sebagai tanda syukur kita kepada Allah setelah 30 hari lamanya kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan setelah kita masuk ke bulan Syawal ini, sesuai dengan artinya Syawal yang bermakna peningkatan, kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah. Ibadah kita, khususnya ibadah puasa, menjadikan kita sebagai ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sodaqah. Tidak hanya sekedar tukang sholat ataupun tukang puasa. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, sahabat Ibnu Rafi' beserta Abu Aswad Ad-Duwali datang berkunjung ke rumah sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah sampai di rumah Ali bin Abi Thalib, kedua sahabat ini terpaku, termenung sekaligus kaget bercampur sedih. Karena mereka berdua mencium ada bau makanan yang sudah basi. Dan setelah dilihat ternyata yang makan itu adalah Ali beserta keluarganya. Bercucuran kedua air mata kedua sahabat ini, tidak sanggup melihat pemandangan yang menyedihkan. Kemudian mereka berdua pergi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lihat bagaimana anakmu, cucumu dan menantumu. Ada apa, kata Rasul? Kami tidak sanggup menceritakan kondisinya. Engkau lihat sendiri saja ya Rasulullah. Kemudian Rasul bergegas menemui anak, cucu dan menantunya. Setelah sampai di depan rumah Ali bin Abi Thalib, kembali air mata yang suci mengalir dari telupuk mata Rasulullah, dan Rasul berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah mereka, di mana ketika orang-orang berpakaian bagus, di mana ketika mereka mempunyai barang-barang yang mewah, tapi keluargaku mereka hidup dalam kesederhanaan. Pertanyaannya, apakah selevel atau seukuran Ali bin Abi Thalib tidak ada satupun makanan yang bisa dikonsumsi sampai-sampai mereka mengkonsumsi makanan yang sudah basi? Tentu saja jawabannya tidak. Karena sehari sebelum Lebaran, Ali beserta istrinya, anaknya Hasan dan Husain, mereka membagikan makanan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak memikirkan bagaimana keadaan mereka itu sendiri.
mereka lebih memikirkan keadaan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 hal atau 3 intisar yang bisa kita ambil di dalam kisah yang penuh hikmah ini. Yang pertama, bagaimana Ali mengajarkan kita bahwa ketika memasuki Lebaran atau Idul Fitri, bukanlah semata-mata kita mempertontonkan kebagusan kita, barang-barang mewah. Itu bukan ukuran seseorang menikmati Idul Fitri. Laisal Id bilibasin jadid, walakinal Id yazidu taqwa. Lebaran bukanlah baju yang baru, tapi Lebaran adalah peningkatan ketakwaan. Tentu di tengah-tengah kondisi yang sampai hari ini kita menyaksikan bahwa musibah yang terjadi belum juga usai. Oleh karena itu, ketika pemerintah mengambil kebijakan yang tidak populer dengan tidak mengadakan mudik atau pulang kampung, bahkan oleh sebagian kalangan kebijakan ini terkesan diskriminatif atau tidak adil. Namun bagi seorang muslim, hendaklah sesuatu yang terjadi kita ambil hikmahnya. Likulli syai'in hikmatun. Mungkin saja selama ini ketika setiap menjelang Lebaran orang-orang berbondong-bondong untuk pulang kampung atau mudik, tapi orientasi mereka, tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan hanya ingin pamer keberhasilan, sehingga Allah mungkin memberikan teguran bahwa hakikat daripada Idul Fitri atau Lebaran bukan semata-mata kita mempertontonkan jabatan, kesuksesan karir, tapi yang lebih penting daripada itu, Idul Fitri hakikatnya adalah di mana kita pun merasa empati kepada orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua, bagaimana di bulan Syawal ini setelah kita digembleng selama bulan Ramadan, maka ketika kita masuk Idul Fitri, hendaklah kita meningkatkan ibadah kita. Imam Ibnu Hanbal pernah ditanya, wahai Imam, apa ciri-ciri atau tanda-tanda puasa atau ibadah seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala? Imam Ibnu Hanbal menjawab, tentu perkara diterima dan tidaknya itu hanya Allah yang lebih tahu. Namun ada ciri-ciri yang bisa kita lihat atau yang bisa kita nilai. Yang paling sederhana, indikator seseorang diterima dan tidaknya ibadah-ibadah selama Ramadan, khususnya ibadah puasa, apabila ada peningkatan di dalam ibadahnya. Kalau sebelum Ramadan dia masih malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka setelah Ramadan ibadah jamaahnya lebih diperajin lagi. Kalau sebelum Ramadan dia kurang bersedekah, setelah Ramadan dia lebih senang untuk bersedekah. Inilah indikator yang sederhana ketika ibadah seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku, untuk mengukur apakah ibadah puasa kita selama sebulan ini diterima atau tidaknya, tinggal melihat apakah di dalam diri kita khususnya ibadah kepada Allah ada peningkatan ataupun tidak. Akan terjawab apakah ibadah kita diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, ketika kita masuk bulan Syawal, maka ini pun satu pelajaran bagi kita. Hendaklah kita untuk mempunyai sifat empati kepada orang-orang yang susah. Ketika kita bersenang terbeli baju-baju yang baru, tapi kita lihat bagaimana saudara-saudara kita, jangankan untuk beli baju, memikirkan beras esok atau lusa pun mereka entah dari mana datangnya. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri ini kita jadikan sebagai hari kasih sayang. Ketika ada saudara-saudara kita yang kesusahan, maka hendaklah kita menolong mereka. Dan hari ini juga kita melihat bagaimana kondisi saudara kita yang di Palestina atas kebiadaban Zionis Israel, habis mereka. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup dari khutbah ini, suatu ketika Rasulullah SAW setelah ba'da asar di akhir bulan Ramadan, dalam riwayat Ka'ab bin Uzrah, ketika beliau turun dari mimbar, dikumpulkanlah para sahabat, tiba-tiba beliau mengucap amin 3 kali.
Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Jibril tadi berbisik padaku, ya Muhammad, aku akan berdoa kepada Allah, kau aminkanlah doaku. Doa yang pertama, merugilah orang-orang yang ketika bertemu dengan Ramadan, setelah meninggalkan Ramadan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasanya seseorang apabila seorang anak belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Doa yang ketiga, ya Allah, apabila ada umatmu yang menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak bersolawat, maka jangan kau masukkan dia ke dalam surgamu. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah kita, puasa, salat, zakat dan yang lainnya menjadi sebab di yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama orang-orang yang muttaqin dan akhirnya kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.